Sebenarnya ini tuh berseberang jauh, tapi nggak terlalu jauh juga. Halo guys, welcome back to my channel with Ahmad Sarkawi Shibuya. Oke, kali ini aku bukan ngasih vlog ke kalian, tapi aku bakalan sharing seperti biasanya. Aku bakalan sharing kuy di sini. Kemarin terakhir sharing kuy aku itu tentang perguruan tinggi, tentang masa depan, tentang jalur tes untuk menyemangati angkatan 2020 agar tetap ya semangat gitu untuk melanjutkan perguruan tinggi, karena jalur tes itu tidak menentukan masa depan ya kan. Tapi di kali ini aku bakalan sharing itu bagaimana sih kita menyeimbangkan apa yang kita inginkan dengan passion. Nah, sebenarnya ini tuh berseberang jauh, tapi nggak terlalu jauh juga. Lumayan lebih dekat lah antara ini ke Pasaraya Padang. Enggak sih. Nah, kalau menurut aku apa yang kita inginkan dengan passion itu ada sesuatu yang beda lah, ada sesuatu yang harus kita capai di situ. Nah, di sini yang mau aku bahas apa sih yang harus kita lakukan kalau apa yang kita inginkan mengikuti passion kita, atau apa yang kita inginkan tidak mengikuti passion kita. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel ini dong ya kan, dan jangan lupa komen banyak sebanyak-banyaknya. Kita berbagi di kolom komentar, dan jangan lupa share, like jika kamu suka video kali ini. Oke, selamat menyaksikan. Nah, di kali ini aku bakalan membahas tentang apa yang kita sukai atau apa yang kita inginkan yang menyesuaikan dengan passion kita. Sebelum aku menjelaskan ke sana, aku mau menceritakan pengalaman aku dulu. Bagaimana sih awalnya aku terjun di dunia Instagram, sosial media, dunia YouTube gitu kan. Selagi aku ini masih ingat gitu. Oke, dulunya itu ini singkatnya aja ya, nggak panjang, nanti akan khusus ada bagaimana sih aku terjun ke YouTube. Ini singkatnya aja. Dulu aku terjun ke YouTube itu sekitar Oktober 2018. Nah, mendaftar YouTube itu sudah Juli atau Juni kalau nggak salah, Juni 2018. Membuat kontennya itu dimulai Oktober. Sebenarnya udah mulai September sih, Itu Oktober hanya eksekusinya aja gitu, udah mulai upload lah, udah rajin upload gitu. September kan, itu di YouTube lamaku, di YouTube channel lamaku. Di sana itu kontennya itu tidak terlalu menarik sih. Pokoknya itu dia kontennya nggak terlalu menarik lah gitu untuk disaksikan ya, konten biasa aja sih. Terus vlog lah, terus kadang kalau ada karya orang di situ di share lah gitu. Dan gimana ya, waktu itu belum terlalu tahu sih gimana sih mengkonsepkan konten kan, karena aku dulunya itu tahu itu dia membuat konten itu apa aja jenis kontennya bisa gitu kan, cuman sampai situ doang. Tapi kalau untuk mengkonsepkan ini ke sana, pemasaran kontennya itu gimana, terus meningkatkan jumlah penonton, promosi, meningkatkan jumlah subscriber, terus apalagi ya, meningkatkan jumlah jam tayang, terus belum lagi syuting kontennya gitu, di balik layarnya seperti apa. Sebenarnya waktu itu nggak ada kepikiran ke sana sih, ya ngupload udah, menontonnya banyak, subscribernya banyak udah. Tapi malah makin kesini aku nge-YouTube itu malah makin tahu sih banyak wawasan yang aku tahu gitu. Setelah melihat beberapa YouTuber pemula gitu, maksudnya yang dari luar negeri, contohnya yang dari Korea Selatan, dari Prancis, dari Jerman, Jepang, banyak lah gitu, dari Malaysia juga, Singapura, Thailand, di Indonesia juga. Di situ aku merasa kayak waduh, udah banyak YouTuber baru ini gitu kan. Jadi nah, kita itu di sana harus memberikan karya yang beda, memberikan karya yang baru, memberikan karya yang berwarna gitu, memberikan karya yang masih fresh gitu. Nah, itu sih di persaingan di dunia YouTube. Makanya keinginanku di YouTube itu semakin bulat, semakin tekad untuk meningkatkan passion aku sebagai anak IT. Karena kan passion aku sebenarnya itu selain di bahasa, yaitu ada juga di IT. Nah, selain itu ada juga di seni-seni di bagian TV ataupun film lah. Karena kan aku orangnya suka film, suka
serial-serial televisi gitu. Makanya aku terjun ke dunia YouTube. Karena semakin ke sini aku lihat YouTube itu suatu wadah yang dimana kita memberikan ruang untuk membebaskan diri berkarya yang lebih gitu, tanpa ada batas-batas tertentu untuk kita memberikan sesuatu yang beda, sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik gitu sih menurut aku. Kenapa aku mencoba untuk buat konten yang tidak terlalu berbeda gitu, masih sama dengan yang pada umumnya? Karena memang passion aku itu ya masih di situ-situ doang gitu. Contohnya kayak vlog traveling, kayak vlog wisata, ataupun daily vlog, ataupun workout mungkin, atau podcast. Karena aku melihat hal yang baru, sesuatu hal yang baru itu cobalah aku kembangkan. Gimana sih konsep yang bagus gitu? Podcast dibuat nggak? Cocok nggak orang ini untuk podcast? Cocok nggak dibuat vlog? Cocok nggak dibuat mukbang gitu? Jadi melihat pasarnya. Kalau channel aku ini melihat pasarnya sih. Kalau pasarnya itu anak muda ataupun di bawah aku, kebanyakan di bawah aku itu 21 tahun ke bawah, ataupun di atas aku 20, mungkin 28, 29 ke bawah. Nah, aku harus memasarkan konten yang baru dan berbeda. Makanya aku masih masuk di dunia vlog lah gitu, ataupun dunia ya yang masih memang tahap-tahap yang harus ditonton anak muda gitu. Contohnya kayak dunia Korea. Nah, dunia Korea, kenapa aku masuk ke dunia Korea itu karena memang itu salah satu sesuatu yang menarik sih, karena enggak hanya melihat di sisi yang satu aja, suka K-pop, lebay, plastik apa gitu, tapi dunia Korea ini juga itu sangat menarik, mulai dari sistem pendidikan, sistem budaya, sistem pemerintahan, tata tertib di lingkungan mereka, terus bahasa, banyak sih gitu. Nah, begitu juga dengan negara-negara lain, contohnya kayak Jerman, Prancis, Malaysia, Singapura, Jepang, New York, Inggris, banyak lah pokoknya. Perlu sih dibahas sih, makanya aku pengen banget membahas soal persoalan seperti itu walaupun dalam tahap vlog gitu. Makanya aku memilih YouTube lah wadah aku untuk mengembangkan soal-soal semacam seperti itu gitu. Karena menurut aku YouTube lah yang bisa memberikan memberikan jawaban untuk solusi-solusi seperti itu begitu. Makanya aku terjun ke YouTube. Kenapa aku bilang tadi keinginanku ke YouTube itu nekat? Karena dulu YouTubeku itu kan sempat setahun lebih itu, nggak sampai setahun lebih, itu sampai bulan Mei itu radanya itu aku nggak yakin banget bahwa channel ini bakalan berkembang, walaupun waktu itu hampir sudah menjelang 1100 subscriber dan penontonnya juga lumayan lah gitu. Ya, jadi aku memilih untuk membuat channel baru, yaitu di Mei 2019 tahun yang lalu. Ini udah menjelang setahun 4 bulan gitu. Jadi di YouTube aku yang lama otomatis aku delete akun gitu, akun delete istilahnya itu, aku permanen hapus biar orang nggak bisa pakai lagi gitu. Karena aku yakin YouTube yang itu belum bisa berkembang, karena mungkin di sana banyak orang yang pengen buat mungkin video apa, pengen diupload ke sana gitu. Karena kan aku pengennya channel aku itu pribadi, nggak mau menampung gitu. Maksudnya beda lah ceritanya kan, kalau yang menampung otomatis kan itu umum jadinya, bukan channel milik kita kan gitu. Makanya aku memilih untuk membuat channel baru. Nah, itu dia salah satu alasan kemarin kenapa channel aku berganti nama dan berganti akun gitu. Kenapa sekarang yang baru? Karena kenapa subscribernya yang masih dikit gitu. Karena ya itu alasannya gitu. Mulai dari Mei 2019 itu kan ada konten pertama aku, yaitu I'm Comeback. Kalau kalian boleh mau tahu, itu aku di sini. Nanti aku taruh linknya di description box. Nah, ataupun di sini di kartu gitu di sini. Jadi comeback itulah menyatakan bahwa aku bakalan change dari YouTube lama aku ke YouTube yang baru. Itu waktu itu namanya Ahsar Shibuya Official ya. Namaku juga sih Ahmad Sarkawi, ku singkat Ahsar Shibuya Official. Menjadi ku panjangkan aja jadi namaku Ahmad Sarkawi Shibuya biar lebih lengkap, biar orang tahu sih nama kita itu adalah memang benar-benar YouTube kita gitu. Nah, jadi ketika aku berpindah membuat konten baru, aturannya konten ini ku upload di YouTube lama, akhirnya channel baruku maksudnya. Jadi otomatis konten ini berpihak ke YouTubeku, dan mulai dari situlah aku buat konten. Itu pertama itu I'm Comeback itu aku lagi tes STTD, seleksi STTD tahun 2019 di Medan, di BKN Regional Medan. Di situ aku tes
di situ aku buat vlognya juga sekitar berapa menitan ya, lupa. Pokoknya kisaran kota Medan ketika kegiatan aku tes, pulang, berangkat, nah kayak gitu-gitu sih. Sampai sekarang, itulah aku kembangkan daripada aku diamkan kan. Sekarang kan udah setahun lebih kan, setahun 4 bulan menjelang 2 tahun. Jadi lebih bagus ku kembangkan kan, apapun yang ada ku masukin ke konten, mulai dari vlog, traveling, mulai dari mukbang, mulai dari K-pop reaction ataupun Korean music reaction atau Indonesian music reaction atau lagu-lagu lain yang harus direaksi. Terus aku buat sharing juga seperti ini. Dan yang terakhir nanti ada misteri edukasi yang dimana di sana nanti bakalan konten-konten yang aku kasih itu dunia pendidikan, tapi dunia kelamnya dunia pendidikan gitulah. Gimana sih orang harus tahu dunia kelamnya dunia pendidikan, nah gitu. Makanya aku terjun ke YouTube. Aku yakin YouTube adalah wadah aku untuk berkarya gitu. Walaupun sekarang ini penontonnya udah mulai menurun, subscribernya juga mulai menurun. Suatu waktu nanti mudah-mudahan ini bisa berkembang ke depannya gitu. Mudah-mudahan 4-5 tahun ke depan berkembang. Itu sih harapan aku. Nah, masalah yang tadi keinginan kita sesuai passion. Nah, keinginan itu tidak bisa dipaksakan. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang ada dalam hati kamu, ingin kamu kembangkan melalui passion, itu malah lebih bagus, lebih nuansanya lebih beda. Kita merasa kayak keinginan kita itu lebih lepas, lebih bebas. Contohnya kalau ada kayak kita musik, ya udah lepaskan aja lewat YouTube. Kalau memang kamu nggak sanggup di Instagram, lepaskan aja di YouTube. Memang di YouTube itu memang persaingan berat, tapi suatu saat nanti karyamu itu bakalan ditonton orang, channelmu itu bakalan berkembang selagi kamu mampu meningkatkan pasar ataupun konten yang kamu buat itu tingkat pemasarannya itu lebih menarik ataupun lebih unik gitu. Makanya tergantung jenis konten kamu. Nah, jenis konten itu beda-beda. Ada yang masak, ada yang makanan, ada yang traveling, ada yang gym, workout gitu. Ada yang memang khusus vlog, terus ada yang olahraga, ada yang make up, ada yang khusus Korea, ada khusus bahasa Inggris, ada yang lain lah, banyak lah sih. Ada yang game kan, game sekarang lagi viral-viralnya. Jadi menurut aku apa yang kamu inginkan ya udah kembangkan aja di YouTube. Karena YouTube itu adalah wadah kamu. Bukan hanya orang-orang terkenal aja yang harus menerjunkan dirinya ke YouTube. Tapi orang-orang yang kayak kamu ini, yang kayak kamu yang nonton sekarang ini, nonton video ini, yang perlu masuk ke YouTube. Ada karyamu masukkan ke YouTube, minat bakatmu masukkan ke YouTube. Suatu saat nanti YouTubemu kalau kamu nanti pandai mengkonsepkannya, pandai memproduksinya, pandai memberikan skripnya sesuai alur yang ada nanti skrip konten gitu, pasti suatu saat bakalan berkembang gitu. Nah, inilah yang sering kuingatkan kalau orang yang baru-baru membuat YouTube. Kamu membuat YouTube itu tujuannya apa? Selain kau berkarya, ya uang ya kan, penghasilan. Tapi karyamu ini spesifiknya kemana gitu? Umum nggak gitu? Apa yang kau sukai nggak gitu? Atau apa yang kau benci nggak gitu? Jadi kita jangan membuat YouTube itu sembarangan, karena YouTube itu wadah untuk informasi dan bukan bagi semua kalangan masyarakat di luar negeri dan Indonesia, mancanegara dan Indonesia. Makanya menurut aku kalau kamu buat YouTube, pikir matang-matang dulu apa yang kamu inginkan, baru terjunkan ke YouTube. Apa yang kamu ingin kembangkan, terjunkan ke YouTube. Ada masak kamu pengen buat kolaborasi, pengen masak ini itu, pengen nunjukinnya ke orang apakah ini bagus atau enggak, buat gitu. Pokoknya apa yang ada diinginkan, ada apa yang ada di keinginanmu lah gitu. Jangan sampai kamu memaksakan atau mengikuti orang, karena orang kesana kau kesana gitu, orang kesana kau kesana gitu. Jadi jangan gitu. Kalau aku secara pribadi memang aku ada mengadaptasi kayak podcast gitu, kayak K-pop reaction gitu. Tapi pada dasarnya aku juga suka podcast, suka K-pop reaction, otomatis aku buat versi aku. Nah, kalau seumpamanya aku nggak sanggup, berhenti dulu, suatu saat tayangkan lagi gitu kan. Jadi kita itu ada waktu, ada batas, ada timing gitu. Jadi timing kita itulah yang mengatur kita untuk mengatur konsep kita semenarik mungkin, seunik mungkin, sesuai apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita kembangkan, begitu. Nah, jadi di sharing kali ini kita menyimpulkan bahwa sesuaikan keinginanmu. Apabila kamu punya bakat, apabila kamu punya keinginan, minat, daya saingnya ini bakalan lebih keras. Jadi kamu harus memang buat yang lebih menarik, konten-konten yang lebih menarik, atau konten-konten yang lebih unik
untuk mencari perhatian penonton-penonton kamu yang dari luar sana, agar mereka tertarik dengan konten kamu dan terus mengikuti channel kamu dan mensubscribe, mendukung kamu dengan subscribe, mendukung kamu dengan menonton, mendukung kamu dengan komen, like, dan menyarankan kamu juga, mengkritik kamu juga kalau ada yang salah, kurang, atau memberikan saran ke kamu konten-konten semenarik apa lagi gitu, sesuai dengan rekomendasi ataupun sesuai dengan keinginan mereka gitu, sesuai dengan apa yang kau inginkan juga, sesuai dengan komentar lah gitu. Pokoknya itu aja yang penting, sesuaikan keinginanmu dengan apa yang ada di dalam dirimu untuk menerjunkannya ke dunia YouTube gitu. Jadi passion itu tidak sama dengan keinginan, tapi passion bisa mendobrak keinginan. Contohnya kalau passion kamu seni, kamu bisa mendobrak keinginanmu seni gitu. Atau kalau keinginan kamu seni, kamu bisa mendobrak ke passion kamu. Ya udah, passion kamu udah itu aja, jangan mencoba yang lain gitu. Kalau pengen mencoba yang lain, udah belajar lagi dan belajar lagi. Itu yang lebih penting, karena kamu harus mengutamakan passion kamu dan mengutamakan keinginan kamu untuk menunjukkan apa yang kamu inginkan sebagai wadah untuk mengembangkan bakatmu. Sorry ya guys, maaf kepanjangan karena memang menjelaskan ini tuh agak harus memang panjang dan sedikit sensitif. Biar nanti kalian bakalan tahu seperti apa sih sebenarnya dunia YouTube itu, seperti apa sih ingin menerbitkan konten gitu maksudnya. Seperti apa sih ingin memproduksi konten gitu, biar nanti kalian tidak sembarangan masukkan konten ke YouTube channel kalian gitu. Itu sih maksudnya video ini. Oke, sekian dulu sharing kuy kita kali ini. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah ikut serta mendukung channel ini sampai berkembang sampai saat ini. Dan jangan lupa kalau kamu suka video ini, like, share juga, dan komen di bawah sebanyak-banyaknya, kita diskusi di kolom komentar. Nah, satu lagi, terima kasih buat kalian yang sudah banyak menonton di vlog aku eksklusif wisata baru ya, yang Kota Padang pertama kali eksklusif di YouTube. Itu lumayan banyak ya penontonnya, lumayan meledak sih. Alhamdulillah, aku suka banget dan aku apresiasi banget buat kalian yang sudah mendukung. Dan di sini aku taruh linknya di description box kalau kalian yang belum nonton, atau nanti di sini gambarnya. Nah, pokoknya kalian dukung terus YouTubeku ini. Semoga kita sama-sama berkembang, kita sama-sama berkarya sesuai passion dan keinginan kita. Dan kita berdoa semoga apa yang kita inginkan semua tercapai dan diaminkan oleh yang di atas. Amin. Oke, jadi sekian dulu di sharing kuy kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di minggu depan. Oke, see you next time and see you next episode. Bye.